Lagi-lagi, akhir tahun Sumatera tenggelam. Akhir November sampai awal Desember 2025 menjadi saksi bisu amukan air bah terparah dalam dekade terakhir. Banjir memburuk bukan karena faktor cuaca semata atau kurangnya infrastruktur seperti pompa atau tanggul. Ia terjadi sebagai konsekuensi langsung atas keputusan-keputusan politik dan ekonomi. Banjir ini terjadi serentak di beberapa provinsi utama, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, meninggalkan jejak kehancuran luar biasa. Hujan deras yang turun terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital terputus. Banjir bandang ini pun menelan ratusan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak awal tahun hingga November 2025, sebanyak 2.726 terjadi bencana hidrometeorologi. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Gubernur Aceh serentak menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat merilis penyebab banjir bandang. Biang keladi utama adalah curah hujan yang sangat tinggi akibat siklon senyar dan kondisi daerah tangkapan air yang tak mampu menampung air hujan secara optimal. Akan tetapi muncul narasi, banjir bandang terjadi karena penggundulan hutan di bagian hulu, yang merupakan daerah tangkapan air. Banyaknya video amatir warga beredar di media sosial menjadi bukti argumentasi itu. Pemerintah boleh saja terus menyalahkan angin atas bencana ini. Tetapi, gelondongan kayu-kayu besar yang hanyut bersama air bah itu jelas menunjukkan ada campur tangan manusia dalam membentuk bencana. Benarkah demikian? Apa yang membuat banjir akhir tahun kali ini berbeda? Apakah ini murni faktor alam atau ada tangan manusia di baliknya? Mari kita bahas di edisi Berita Emak. Bencana Sumatera. Apakah takdir alam atau hasil ketamakan manusia? Banyak yang mengatakan ini adalah murni bencana alam akibat hujan deras. Tapi, kita harus melihatnya lebih dalam. Sumatera, dengan bentangan megah pegunungan Bukit Barisan, secara geografis adalah perangkap hujan yang sempurna. Di akhir tahun, aliran udara monsun Asia membawa uap air melintasi Samudra Hindia. Ketika uap air ini menabrak dinding raksasa Bukit Barisan, ia dipaksa naik, mendingin, dan mencurahkan isinya dalam bentuk curah hujan orografis, atau disebut juga dengan curah hujan pegunungan. Ketika siklon tropis Senyar terbentuk sebagai fenomena yang langka di Selat Malaka, ia menarik massa udara lembab dari monsun dan mengkonsentrasikannya, sehingga memperparah curah hujan yang sudah terjadi akibat monsun di wilayah Sumatera. Namun yang membuat banjir akhir tahun 2025 ini mematikan adalah titik jenuh tanah. Bayangkan, tanah yang sudah penuh terisi. Ketika hujan datang, tanah tidak lagi bisa menyerap. Air tidak punya pilihan selain berlari kencang ke dataran rendah. Jika alam menyediakan airnya, maka manusialah yang menyediakan jalannya. Ketika tutupan hutan hilang, maka kapasitas tanah untuk menyerap air pun berkurang dan lereng-lereng menjadi rapuh. Pada saat hujan deras, kerusakan fungsi lingkungan semacam ini semakin memungkinkan banjir bandang dan longsor terjadi. Dikutip dari artikel The Conversation yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2025 dan ditulis oleh Syahid Hadi, seorang peneliti hak
Asasi Manusia dan dosen ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam 1 dekade terakhir, pemerintah menerbitkan izin usaha secara agresif untuk perkebunan sawit dan pertambangan yang mendorong praktik deforestasi dan alih fungsi lahan di Sumatera. Sepanjang 2019 sampai 2025, misalnya, telah terjadi kehilangan hutan hingga 94.286 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 2024, jutaan perkebunan sawit sudah terparkir di 3 wilayah tersebut. 565.135 hektar di Aceh, 2.018.727 hektar di Sumatera, dan 555.076 hektar di Sumatera Barat. Masih dari artikel The Conversation yang diterbitkan tanggal 4 Desember 2025 dan ditulis oleh Sofyan Ansori, seorang postdoctoral fellow Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Islam Internasional Indonesia, Atmaizer Hasimanjuntak dari Institute for Advanced Research Atmajaya and EDGS Northwestern University, dan Perdana Roswaldi, seorang incoming IFAR postdoctoral fellow, Monash University Indonesia, Northwestern University. Dalam kasus di Sumatera Utara misalnya, penelitian Perdana Roswaldi 2024 di Desa Panduman Sipi Tuhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, memperlihatkan dampak lingkungan dan gender dari operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menggusur hutan kemenyan masyarakat adat menjadi hamparan hutan tanaman industri. Masih di Kabupaten Humbang Hasundutan, penelitian Vian Indonesia menunjukkan pembangunan mega proyek lumbung pangan nasional atau food estate merangsek hutan lindung dan kawasan resapan air, sehingga memutus sumber mata air yang selama ini mengairi sawah dan permukiman warga di lereng Toba. Sawah akhirnya mengering pada musim tanam dan tenggelam di saat musim hujan tiba, karena limpasan deras di hulu menggerus tanah. Ekosistem Batang Toru di Tapanuli Selatan juga dikepung berbagai proyek ekstraktif, mulai dari tambang emas PT Agincourt Resort, pabrik kertas PT TPL, perkebunan sawit, PLTA Batang Toru, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, Pahael Julu, hingga proyek geotermal PT Sarulia. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang diolah Jaringan Advokasi Tambang pada 2025, setidaknya terdapat 1.907 wilayah izin usaha pertambangan aktif di Sumatera, dengan total luas hampir 2,5 hektar. Sumatera Utara sendiri mengantongi 170 izin usaha pertambangan yang secara perlahan menggerogoti kualitas air dan daya dukung tanah. Berdasarkan kutipan di atas, ekspansi masif perkebunan monokultur, penambangan, dan penebangan liar di hutan-hutan Sumatera telah menghilangkan fungsi utama hutan sebagai penampungan air alami. Ini secara ilmiah dikenal sebagai peningkatan limpasan air. Sederhananya, air yang seharusnya diserap pohon selama 24 jam, kini meluncur ke hilir hanya dalam 3 jam. Manusia mengubah hutan resapan menjadi seluncuran air raksasa. Di bagian hilir, kondisi tak kalah parah. Sedimentasi lumpur tebal dari hulu telah mendangkalkan sungai-sungai vital hingga 30-40%. Ketika sungai menyempit, daya tampungnya habis, dan air pun tumpah ke pemukiman di bantaran sungai. Berdasarkan sumber dari artikel UGM, kerusakan ekosistem hutan sebagai akar masalah. Para pakar dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa tingginya daya rusak bencana ini adalah konsekuensi langsung dari kerusakan ekosistem hutan di wilayah hulu.
daerah aliran sungai, fungsi hutan yang seharusnya berperan sebagai resapan alami untuk menyerap air hujan telah hilang. Akibatnya, ketika curah hujan ekstrim turun, air tidak terserap, melainkan langsung meluncur deras ke pemukiman di dataran rendah, memicu banjir bandang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa bencana ini adalah puncak dari peningkatan kerentanan ekologis. WALHI menyoroti adanya legalisasi perusakan lingkungan, di mana sekitar 1,4 juta hektar hutan telah terdeforestasi. Kerusakan ini diduga kuat terjadi akibat aktivitas masif dari ratusan perusahaan pemegang izin tambang, hak guna usaha sawit, dan izin pemanfaatan hutan lainnya di 3 provinsi terdampak. Kerusakan struktural ini telah menyiapkan lahan sebagai bom waktu yang hanya menunggu hujan ekstrim sebagai pemicunya. Keterlibatan langsung aktivitas merusak manusia diperjelas oleh teman fisik pasca bencana. Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengindikasikan kuat adanya pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hulu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang ikut hanyut bersama air bah. Kayu-kayu ini tidak hanya menjadi indikasi aktivitas ilegal yang menghilangkan fungsi pertahanan hutan, tetapi juga memperparah kerusakan infrastruktur dan korban jiwa saat gelombang air menghantam pemukiman. Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo, pakar Fakultas Kehutanan UGM. Beliau secara konsisten menjelaskan bahwa bencana ini adalah akumulasi dari dosa ekologis atau kerusakan hutan di hulu, DAS. Beliau menyatakan bahwa cuaca ekstrim akibat siklon hanyalah pemicu, namun kerusakan lingkunganlah yang memperparah daya rusaknya. Rapuhnya benteng alam Sumatera akibat ulah manusia yang membuat sebuah ancaman alam yang seharusnya dapat ditangani seperti hujan ekstrim berubah menjadi bencana ekologis yang masif. Di balik ribuan korban yang meninggal dan hilang, serta jutaan warga yang terpaksa mengungsi saat ini, ada keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang tak akuntabel, terutama dalam penerbitan izin atau persetujuan usaha. Ini mencerminkan buruknya tata kelola lingkungan hidup. Situasi ini mengindikasikan bahwa proses penerbitan izin usaha oleh pemerintah tidak didahului dengan uji tuntas lingkungan hidup dan HAM yang memadai. Proses penerbitan juga tidak melibatkan masyarakat yang paling berpotensi terdampak. Ketika penerbitan izin usaha yang memicu deforestasi dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan tidak melibatkan konsultasi publik secara bermakna, maka pemerintah tidak hanya melanggar proses administratif, tetapi juga hak asasi warga. Dalam kerangka hak asasi manusia, penerbitan izin usaha perkebunan, tambang, maupun aktivitas yang mengubah kawasan hutan wajib disertai uji tuntas lingkungan dan HAM yang ketat. Dalam 1 dekade terakhir, pemerintah menerbitkan izin usaha secara agresif untuk perkebunan sawit dan pertambangan yang mendorong praktik deforestasi dan alih fungsi lahan di Sumatera. Dilansir dari Instagram bocor alus politik Tempo, yang bertanggung jawab terhadap bencana ini adalah pemerintah, karena telah memberikan izin kepada lebih dari 1.000 perusahaan di 3 provinsi Sumatera tersebut. Dan yang kedua, tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut karena telah membabat habis hutan. Banjir dan longsor yang parah akibat deforestasi ugal-ugalan dan alih fungsi lahan atas dasar izin usaha mengindikasikan bahwa pemerintah juga telah melanggar kewajiban hukum yang ia buat sendiri. Siklon tropis Senyar terbentuk pada akhir November 2025 di Selat Malaka.
Siklon ini sebenarnya adalah anomali cuaca yang menyebabkan sebagian besar wilayah Sumatera mengalami cuaca ekstrim dengan curah hujan intensitas tinggi hingga ekstrim selama beberapa hari berturut-turut. Curah hujan tanpa henti memicu luapan sungai yang masif, menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda pemukiman di sepanjang aliran sungai dan lereng bukit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara hampir bersamaan. Bencana ini menelan ratusan korban jiwa dan korban hilang. Kerusakan material sangat besar, termasuk putusnya ruas-ruas jalan provinsi dan nasional, jembatan, dan ribuan rumah. Saat video ini dibuat, bersumber data dari website BNPB tanggal 6 Desember 2025, dilaporkan lebih dari 883 orang meninggal dunia, 520 orang dinyatakan hilang, dan 4.700 orang terluka. Sebanyak 51 kabupaten terdampak bencana, membuat lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak, dan lebih dari 835.000 jiwa mengungsi dari tempat tinggalnya. Diperkirakan juga 121.000 unit rumah mengalami kerusakan, dari berat, sedang, hingga ringan. Ratusan kilometer ruas jalan dan puluhan jembatan terputus, serta puluhan BTS mengalami kerusakan, melumpuhkan komunikasi di beberapa daerah yang telah berlalu sejak bencana banjir dan longsor menghantam Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir November lalu. Masyarakat juga tak bisa mengandalkan negara. Tagar warga bantu warga menggema. Masyarakat menyalurkan bantuan dan dukungan jauh lebih cepat daripada mekanisme negara. Ini bawa apa aja Bu bantuannya Bu? Ada sembako, pakaian, nasinya juga ada. Desakan untuk menetapkan bencana nasional juga tak kunjung dikabulkan. Sebaliknya, pemerintah mengklaim penanganan yang dilakukan sudah bertaraf nasional. Daerah yang paling terdampak dari bencana ini dan menjadi titik episentrumnya di berbagai provinsi adalah di Provinsi Sumatera Barat, ada Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Di Kabupaten Agam sendiri mencatat jumlah korban jiwa tertinggi secara nasional. Sekitar 156 jiwa meninggal dunia. Longsor besar terjadi di Kecamatan Palembayan dan Malalak, bahkan sampai memutus akses. Di Provinsi Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidi Jaya, dan Biren. Di Aceh Utara memiliki jumlah pengungsi terbanyak. Lebih dari 50% gampong atau desa di Aceh terdampak banjir dan longsor. Di Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Deli Serdang. Jalur Vitar Tarutung Sibolga terputus total di beberapa titik akibat longsoran tebing. Banjir di Tapanuli Tengah merendam ribuan rumah, menjadikannya salah satu epicentrum terdampak. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang masuk kategori bencana alam. Namun, kerugian ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang diakibatkannya bukan sekadar takdir alam, melainkan kerugian yang akan terasa selama bertahun-tahun. Tragedi ini menjadi bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018. Para ahli menekankan bahwa tingkat kerusakan masif ini adalah kombinasi dari curah hujan ekstrim dan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu (DAS). Kerugian ekonomi bencana Sumatera 2025. Menurut estimasi awal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan kajian dari World Bank,
Total kerugian ekonomi akibat bencana ini mencapai puluhan triliun rupiah, menjadikannya salah satu bencana alam paling mahal di Indonesia di luar tsunami Aceh 2004. Pemulihan hutan alam atau restorasi pun memakan waktu yang sangat lama. Ini bisa memakan waktu puluhan tahun, seringkali 20 hingga 30 tahun atau lebih. Untuk mencapai ekosistem yang matang dan berfungsi penuh, tujuan utamanya adalah mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan yang utuh. Dampak bencana di Sumatera tidak semata takdir, melainkan hasil keputusan politik negara dan kebijakan publik yang tidak akuntabel. Jika keadaan terus seperti ini, bagaimana nasib anak cucu kita di masa depan? Apakah impian menuju Indonesia Emas tahun 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka dapat terwujud? Atau hanya akan menjadi angan-angan belaka? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, edisi Berita Emak pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.